Saya mungkin perlu ini ya Mas Khoir ya. Saya sampaikan ke Mas Khoir di sekitar UIN Jember ini Mas Khoir. Nggak tahu di fenomena di kampus lain ya. Itu ada banyak kos-kosan karena memang strategi marketing ya. Kemudian dikasih tulisan mahat gitu. Pondok pesantren gitu. Dan itu kemudian membawa daya tarik tersendiri banyak para wali mahasiswa itu yang memondokkan anaknya di situ padahal masalahnya ngekos. Kiainya juga nggak ada, pengajaran kitab kuningnya juga nggak ada gitu. Yang tadi saya katakan meminjam karakteristik jamaah itu nggak ketemu, itu nggak boleh disebut kerja kosan gitu. Strategi marketing dikasih nama pondok pesantren dan itu lagi apa ya menjamur di beberapa perguruan tinggi, khususnya di perguruan tinggi yang umum ya. Keagamaan sudah tidak sedikit ini ya, sudah sedikit tergeser di umum itu karena mayoritas misalnya alumni pesantren orang tuanya pasti mencarikan bukan kos-kosan tapi pondok gitu. Nah susahnya ketemu pondok yang nggak ada kiainya gitu. Kayaknya tetap saja nggak ada pelajaran agama di situ, tidak ada kitab kuning yang dipelajari, apalagi kitab kuning. Ustadznya aja nggak ada gitu, dan seterusnya dan sebagainya. Itu mungkin eh, tambahan dari saya untuk Mas Sufi. Terima kasih. Dari Pak Hoid Faizin, mohon maaf Pak, saya juga tidak sepakat dengan adanya Ma'had di tingkat kampus. Saya yang berkampanye dulu di tingkat mahasiswa itu. Di mana di tingkat harga apa itu kok? Jadi klasifikasi kiai itu turun, bukan yang punya karisma dan sebagainya itu tadi. Jadi jadi kiai itu kan dibentuk oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang apa? Yang membuat sebutan kepada seorang bahwa dia itu seorang kiai. Tapi kalau di kampus itu bukan mahasiswa yang membentuk bahwa dia kiai, tapi kiainya yang mendeklarasikan diri bahwa itu adalah pondok. jadi ya itu yang paradigma yang pertama yang saya sampaikan itu kepada teman-teman mahasiswa bahwa itu hanya kos-kosan syariah saja sebenarnya. jadi jadi itu Pak. Ibaratnya tidak mungkin ya hari ini kemudian kita diperbolehkan melarang ini itu kepada individu yang lain gitu. Tidak boleh berpikir begitu. Hari ini memungkinkan nggak kita misalnya tiba-tiba rame-rame menutup kos-kosan yang diberi nama Ma'had, itu sesuatu yang tidak mungkin. Kita menjadi bagian yang, tapi bagaimana ya sikap kita? Itu loh bukan pondok begitu. Terus kemudian dikasih nama pondok begitu kan? Ini apa ya gitu. Nah, kembali kepada kita sebetulnya. Gampang untuk terpengaruh tanda petik ya. Fenomena masyarakat kita hari ini bisa kita contohkan dengan mudah misalnya. Ada banyak artis dadaan yang terkenal itu. Banyak itu nama-nama yang muncul, kelompok-kelompok baru yang muncul 3-4 bulan, 1 tahun hilang. Bagaimana seorang Bribtu siapa dulu itu? Polisi yang tiba-tiba hanya gara-gara menirukan sebuah jogetan lagu India kemudian dia keluar dari kepolisian dan hari ini menjadi tidak jelas nasibnya. Ada banyak artis yang tiba-tiba muncul dan kemudian tenggelam. Itu masyarakat yang kita menjadi pihak yang patut dipertanyakan juga. Nah, itu yang kemudian eh, saya katakan kita seringkali juga mengalami gagal paham terkait dengan itu. Nah, salah satunya lah penguasaan ilmu pengetahuan itu yang menjadi sangat penting. Yang tadi saya sampaikan juga menjadi leader, kita menjadi contoh lah gitu. Kita menjadi contoh pada minimal untuk lingkungan kecil kita. Itu wajib ya menurut saya. Karena memang peran itu harus kita ambil. Dibat. Coba misalnya dibayangkan, kita bayangkan bersama peran-peran itu diambil oleh orang lain. Hanya ini kan contoh misalnya contoh yang sangat hari ini kadang-kadang juga bikin marah kita juga bikin jengkel. Bagaimana orang menyebut Sugi Nur itu dengan Gus gitu. Gus Sugi Nur dan susahnya lagi tuh diundang pengajian gitu. Ini kan tidak salah Sugi Nurnya gitu, salah yang undang tuh. Kalau saya mengundang keputusan mantuk-mantuk itu persoalan kemudian itu karena latar politik dan seterusnya dan sebagainya kelompok tertentu ABCD dan seterusnya itu mungkin tidak bisa kita bahwa itu nggak ada, kita nggak mungkin bisa mengatakan begitu juga, tapi kemudian yang hadir di situ
dengan sangat apa ya, sukarela mendengarkan. Ini kan ngaco gitu. Kalau nggak ada yang undang, kita nggak ada yang hadir di situ, pasti nggak akan laku. Makanya Gus Dur nyantai sekali, PKI aja, komunisme aja ditakutin gitu kan. Komunisme itu udah nggak laku kalau masyarakat nggak melihatnya sebagai sesuatu yang penting, nggak laku sendiri itu. Nah ini kan coba bayangkan pengajian Sugi Nur banyak yang datang itu. Kita dengarkan deh, baik di YouTube atau dimanapun itu isinya apa, nggak ada. Akhirnya kemudian ular, kambing, sapi, ulama itu kan ngaco gitu. Contoh kasus kecil aja isi pengajiannya. Nah itu lakunya luar biasa. Coba misalnya dibanding Mas Koir gitu. Kalau termasuk saya misalnya ngisi ceramah gitu, datang 20-25 orang sudah luar biasa banyak. Ini ratusan gitu. Terus kemudian YouTube-nya kemudian juga jutaan orang yang nonton gitu. Masyarakat kita sedang apa gitu. Ini tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kita bersama. Kita tidak mungkin bisa mengatakan bahwa itu bukan bagian dari saya. Bukan, itu bagian dari kita. Yang tetap kita harus eh, apa ya, pikirkan bersama bagaimana solusinya. Terkait dengan kos-kosan yang tadi mengistilahkan Mbak dan seterusnya, saya pikir menutupnya bukan langkah tepat gitu ya. Melarang mereka untuk memberi label bukan bukan apa ya? Bukan sesuatu yang menjadi pilihan bijaksana juga. Karena begini, kita ini kan sedang mengalami eufemisme ya. Contoh kasus, orang hari ini itu tidak mungkin kalau ditanya pekerjaanmu apa, dukun gitu, tidak keren. Mau kemana ke dukun itu nggak keren pasti. Lalu apa yang mereka istilahkan dengan dirinya gitu? Konsultan spiritual gitu. Nah, siapa konsultan spiritualnya gitu? Padahal isinya ya dukun saja gitu. Itu hari ini kita sedang mengalami begitu. Perubahan-perubahan istilah yang bernada eufemisme itu luar biasa terjadi. Pembantu rumah tangga menjadi asisten rumah tangga. Kerjaannya yang bantu juga gitu. Nah, eufemisme-eufemisme yang terjadi di masyarakat kita sampai kos-kosan disebut dengan ma'had itu fenomena yang hari ini menjadi bagian keseharian kita gitu. Jadi sekali lagi menutupnya, melarang itu sama saja dengan apa ya, sesuatu yang tidak dibenarkan ya. Kita tidak open mind kalau kemudian ramai-ramai nutup begitu. Yang kita harus lakukan ya bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat atas dasar pengetahuan kita. Karena menutupnya dengan kekerasan itu sama saja dengan mengulang kebodohan yang sama gitu. Mengulang kebodohan sama terkait dengan itu. Tapi bahwa ini menjadi sesuatu yang patut menggelisahkan kita juga iya. Karena begini, mohon maaf sekali, ternyata isinya juga nggak ada itu ma'had di sekitar kos-kosan yang disebut dengan ma'had itu. Ya saya ngamati ya, tidak ada ngajinya. Yang kemudian disebut dengan kos-kosan syari itu yang gimana juga nggak jelas ya. Hari ini kita kemudian apa ya, menjadi latah gitu, semuanya kemudian disebut dengan syari, syari yang seperti apa gitu. Kita ikut tiba-tiba gimana pacaran syari, mana ada pacaran syari. Memang pacaran yang kemana-mana tahlilan, kemudian ke makam-makam itu ketemuannya di masjid gitu kan, itu juga tidak cukup bisa apa menggunakan terma itu. Nah kita latah-latah dengan begitu karena kita memang apa ya, hari ini kok saya merasakan begini, ini tidak terlepas dari apa, ghazul fikir yang sedang kita hadapi, peperangan dalam bentuk ide dan pemikiran. Karena peperangan hari ini secara fisik sudah tidak laku ya, sudah menjadi musuh bersama, common enemy semua masyarakat dunia. Maka pilihannya adalah perang dengan menyerang pikiran, dengan brainwashing itu, dengan kemudian pencucian otak itu yang sekarang lagi marak dilakukan. Tiba-tiba misalnya contoh kasus betapa itu hari ini kita hadapi. Pilih mana, nabi apa kiai? Nah kita rame-rame mendiskusikan pertanyaan itu pertanyaannya yang secara paradigmatik salah gitu, sebenarnya epistemologi nggak benar, kita diskusikan. Itu kan pertanyaannya siapa nih yang nggak benar nih, yang memberikan pertanyaan atau yang mendiskusikan pertanyaan itu? Pilih nabi atau pilih kiai, pilih Al-Quran atau pilih kiai, itu kan
ini yang bagian dari apa? Brainwashing itu yang hari ini sedang kita hadapi ya sama dengan strategi pemasaran. Nah, latahnya juga ini banyak lembaga pendidikan, mohon maaf, termasuk pesantren ya, yang mengikuti era pasar gitu. Saya beri catatan ini mungkin tidak seluruh pesantren ya, tapi kita bisa dengan mudah bagaimana transformasi yang dilakukan misalnya terkait dengan kepemimpinan kiai dalam dunia pendidikan di pesantren. Kita bisa tunjuk dengan sangat susah hari ini terkait dengan pesantren-pesantren salaf gitu, yang betul-betul mengkhususkan dirinya hanya di titik satu tertentu gitu. Dulu kan terkenal ya, kita ke langitan ngaji apa gitu. Terus kemudian ke Sidogiri kita nimba ilmu apa gitu. Hari ini susah karena seluruh pesantren sudah bermetamorfosis dalam dunia pendidikan menjadi membuka lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, itu tidak lagi hanya dialami oleh pesantren, termasuk kampus di lingkungan Kemenak. Tiba-tiba ada UIN. UIN ini kemudian seluruh prodinya itu hanya ditambahi Islam di belakangnya, psikologi Islam gitu. Sampai ke saya guyonan, kenapa kok tidak ditambah sekalian matematika Islam, biologi Islam begitu. Kenapa misalnya ilmu pengetahuan sosial Islam begitu. Ini kan latah gitu. Makanya saya sangat sepakat sekali dengan salah satu guru besar di UIN Sunan Ampel saat itu YIN ya, saya kuliah itu yang pengen ini UIN YIN nggak usah berubah ke bertransformasi menjadi UIN. Jadi biarkan kekhasan pengetahuan agama Islamic Studies itu jadi miliknya, menjadi garapannya. Ini kan nggak jelas ya kita belajar matematika di UIN misalnya. Jadi matematikawan nanggung, jadi pemilik pengetahuan agama juga nanggung gitu. Belajar biologi di UIN gitu. Biologinya separuh. Nah, ini yang paling dikhawatirkan. Ditambah lagi yang ngajar biologi, yang ngajar matematika alumni UIN gitu. Ini kan ngaco yang kesekian kalinya gitu. Dan itu banyak terjadi di tingkat pendidikan dasar menengah kita juga terjadi. Makanya ini ada semacam apa ya bahasa bahasa lainnya kekacauan epistemologis gitu ya, yang sudah sangat akut gitu. Karena kita seringkali hanya terjebak pada tren pasar gitu, mengikuti cara berpikir pasar gitu, akhirnya kita diumbang-ambingkan oleh pasar. Selalu saya katakan begini, alumni pesantren itu jangan ditanya menjadi apa gitu, tapi masyarakat mau apa. Ini mungkin bernada sombong ya, tapi menurut saya kita bisa tunjuk dengan mudah deh siapa yang paling stabil persoalan moral hari ini. Itu tidak ada lain alumni pesantren. Makanya Pak Kures sampai nulis itu yang kita mau rebut kembali gitu. Ini kan nggak nyambung ya, orang-orang pintar kemudian membodohi yang dipimpin dan seterusnya. Kita mudah lah dengan kasat mata, dengan nunjuk jari, sangat mudah untuk menunjukkan itu. Nah, catatan bersama ini saya tetap meyakini ya, bukan karena saya bagian dari pesantren, tapi saya cukup meyakini pesantren yang bukan ma'had di kampus ya, Mas, yakin ya, bukan ma'had, bukan pondok di kampus tadi ya, betul-betul pesantren gitu, itu yang masih tetap bisa bertahan dengan kiai, pola kepemimpinan beliau yang selama ini diterapkan. Itu saya tetap yakin minimal kalau sedikit mau rem gitu, tidak sampai kebablasan gitu. Bahasa lainnya apa ya, masih ada pegangan yang sangat kuat gitu, itu yang kok saya masih sangat yakin sampai hari ini terkait dengan bagaimana pesantren bertransformasi dalam model pendidikan yang bagi saya tepat untuk kita ambil sebagai bagaimana kita mengelola sebuah lembaga pendidikan. Itu contoh transformasi pendidikan pesantren, khususnya kepemimpinan kiai terkait dengan pendidikan. Pesantren metamorfosis menyesuaikan dengan kebutuhan. Susahnya hanya sekedar diikuti arah itu, tapi tidak tersedia dengan sangat clear item-item yang harus dipenuhi. Tapi ini tidak berlaku pada seluruh pesantren. Ada pesantren yang sudah sangat settle, ada yang memang masih mencoba untuk ke sana. Dan itu adalah varian yang ada dalam dunia pesantren, khususnya menyangkut dengan dimensi pendidikannya. Itu mungkin, Mas Aldi. Mas Aldi masih mute itu kayaknya.